Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang psikologi kognitif. Berikut adalah penjelasannya. Psikologi kognitif, yaitu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang proses mental, seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, dan pola pikir. Saya Diza Kamila dengan NPM 0603520001. Seorang psikolog Amerika Serikat ini bernama Edward Chase Stallman lahir di tahun 1886 dan meninggal di tahun 1959. Ia adalah orang yang mengemukakan konsep psikologi positif. Berdasarkan pernyataan teori behaviorisme operasional ini, bahwa tingkah laku manusia secara keseluruhan adalah tingkah laku molar. Tujuan dari tingkah laku terletak pada tingkah laku molekuler. Dari situ dia tidak setuju dengan pendapat Watson dikarenakan yang menekankan pentingnya tingkah laku molekuler atau refleks. Yang terakhir, apa sih kontribusinya untuk psikologi? Berdasarkan konsepnya tentang pembelajaran laten dan peta kognitif, ia membantu untuk membuka jalan bagi munculnya psikologi kognitif. Saya Kansana Diva dengan NPM 0603520016. Saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi kognitif yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky yang lahir pada 17 November 1896 di Orsa, Belarus. Beliau dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak, dan beliau wafat pada 12 Juni 1934 di Moskow, Rusia. Teori perkembangan menurut Vygotsky ada 3. Yang pertama ada ZPD atau Zone Proximal Development, yang kedua ada Scaffolding atau teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran, dan yang terakhir ada bahasa dan pikiran. ZPD atau Zona Pengembangan Proksimal. ZPD dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangan aktual, dan yang kedua, perkembangan potensial. Perkembangan aktual. Yang dimaksud perkembangan aktual yaitu anak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan perkembangan potensial, anak mampu memecahkan masalahnya dengan bantuan orang lain serta di bawah bimbingan orang tua atau teman yang lebih mengerti. Yang kedua ada scaffolding, yaitu teknik mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misalnya guru dan orang tua. Yang ketiga ada bahasa dan pikiran. Bahasa tidak hanya digunakan untuk interaksi semata, tetapi bahasa juga digunakan untuk merencanakan dan memonitor sesuatu. Konsep bahasa dan pikiran terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama private speech dan inner speech. Private speech atau keadaan di mana anak berbicara pada dirinya sendiri. Private speech ini juga berguna untuk pengaturan pada dalam diri anak tersebut. Dan yang kedua ada inner speech atau yang biasa kita kenal dengan pembicaraan batin. Biasanya ini terbawa sampai kita dewasa dan fungsinya sebagai alat kontrol pikiran dan tindakan dalam berencana. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Fitria Hanifa dengan nomor NPM 0603520009 akan menjelaskan tentang Aaron Temkinbeck. Aaron Temkinbeck lahir pada tanggal 18 Juli 1921. Ia adalah seorang psikiater Amerika yang merupakan profesor di emeritus di Departemen Psikiatri di Universitas Pennsylvania. Dia dianggap sebagai bapa dari terapi kognitif dan terapi perilaku kognitif. Psikiatri Penn. Beck kemudian bergabung dengan Departemen Psikiatri di Universitas Pennsylvania pada tahun 1954. Beck dan seorang mahasiswa pascasarjana mengembangkan inventaris baru yang mereka gunakan untuk menilai permusuhan masokis dalam mimpi nyata yang diterbitkan pada tahun 1959. Studi ini menemukan tema kehilangan dan penolakan yang berkaitan dengan depresi, bukan kebencian terbalik seperti yang diprediksi oleh psikoanalisis. Dalam eksperimen lain, ia menemukan bahwa pasien depresi mencari dorongan atau perbaikan setelah ketidaksetujuan daripada mencari penderitaan dan kegagalan seperti yang diprediksikan oleh teori kemarahan berubah ke dalam Freud. Praktek pribadi. Beck meminta cuti panjang dan akan pergi ke praktik pribadi selama 5 tahun. Pada tahun 1962, dia sudah membuat catatan tentang pola pikiran dalam depresi, menekankan apa yang dapat diamati dan diuji oleh siapapun dan dirawat di masa sekarang. Artikel pertama Beck tentang teori kognitif depresi pada tahun 1963 dan 1964 di Archive of General Psychiatry, mempertahankan konteks psikiatri dari psikologi.
ego, tetapi kemudian beralih ke konsep pemikiran realistis dan ilmiah dalam istilah psikologi kognitif baru, diperluas menjadi kebutuhan terapeutik. Pada tahun 1967, ia menjadi aktif kembali di University of Pennsylvania. Beck masih menggambarkan dirinya dan terapi barunya sebagai neo-Freudian di sekolah psikologi ego. Meskipun lebih berfokus pada interaksi dengan lingkungan daripada drive internal, dia menawarkan pekerjaan terapi kognitif sebagai ruang yang relatif netral dan jembatan menuju psikologi. Terapi kognitif bekerja dengan pasien depresi. Beck menemukan bahwa mereka mengalami aliran pikiran negatif yang tampaknya muncul secara spontan. Dia menyebut kognisi ini pikiran otomatis dan menemukan bahwa isinya terbagi dalam 3 kategori: ide negatif tentang diri sendiri, dunia, dan masa depan. Dia menyatakan bahwa kognisi tersebut saling terkait sebagai 3 serangkai kognitif. Sejak saat itu, Beck dan rekan-rekannya di seluruh dunia meneliti kemajuan bentuk psikoterapi ini dalam mengobati berbagai macam gangguan termasuk depresi, gangguan bipolar, gangguan makan, penyalahgunaan obat, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian. Komponen terapi kognitif juga telah diterapkan dengan sukses pada individu dengan gangguan kecemasan, skizofrenia, dan banyak gangguan medis dan kejiwaan lainnya. Beberapa pekerjaan terbaru Beck terfokus pada terapi kognitif untuk skizofrenia, gangguan kepribadian ambang, dan untuk pasien yang berulang kali mencoba bunuh diri. Saya Rahya Akila Prinaskia dengan NPM 060352224. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas psikologi kognitif menurut tokoh Albert Ellis. Albert Ellis lahir pada 1913 di Pittsburgh, lalu dibesarkan di New York bersama kedua orang tuanya. Pada awal karirnya dalam bidang psikologi, ia meyakini bahwa psikoanalisis adalah terapi yang sangat efektif. Namun, seiring berjalannya waktu, klien-klien yang terapi dengannya tidak mengalami kemajuan. Karena ia merasa kecewa dengan psikoanalisis, ia mengembangkan teori yang baru, yang bernama REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Terapi ini sangat populer dan banyak digunakan dalam proses konseling. Sampai saat ini, ia dikenal sebagai pencipta teori tersebut. REBT dimulai dengan ABC yang merupakan suatu pemikiran dasar dari Albert Ellis. Pada pertengahan 1950, ia menekankan bahwa pentingnya peran pikiran dan juga perilaku, yaitu REBT. Dalam REBT, rasional yang dimaksud adalah sebuah pemikiran efektif untuk membantu individu menyelesaikan suatu masalah. Dalam buku Nelson James 1995, ia menyatakan bahwa rasionalitas seseorang tergantung kepada penilaian individu terhadap emosi dan juga perasaannya. Selanjutnya ada behavior atau tingkah laku. Setiap tingkah laku yang dimunculkan oleh seseorang itu sangat berkaitan erat dengan emosi dan juga perasaannya. Kemudian, Ellis mengembangkan format ABC untuk menerangkan bahwa pemikiran atau keyakinan akan mempengaruhi emosi dan juga tingkah laku. Yang pertama ada E, yaitu activating event, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi sumber cikal bakal suatu yang dihasilkan. Yang kedua ada B, yaitu belief about the event, yang mana timbullah pemikiran-pemikiran yang irasional. Selanjutnya ada C, yaitu consequences, yaitu konsekuensi yang timbul akibat pemikiran-pemikiran irasional, yang gejalanya berupa neurotik dan emosi-emosi yang negatif. Selanjutnya, Ellis menambahkan D dan E, yaitu disputation, yang mana suatu perlawanan dari pemikiran yang irasional, dan E, yaitu efek. Efek yang muncul adalah efek yang positif, yang mengubah pemikiran irasional menjadi irasional. Untuk memahami ABCD tersebut, kita ambil contoh. Contohnya, Anda tidak lulus pada suatu mata kuliah. Lalu, hal tersebut menjadikan Anda tidak percaya diri dan merasa gagal dalam hidup. Lalu Anda merasa sangat sedih dan memikirkannya terlalu berlarut-larut, sehingga emosi Anda tidak bisa terkontrol dan Anda merasa sangat stres. Namun, setelah Anda bercerita kepada orang terdekat, Anda mendapatkan saran bahwa ada kalanya kita berhasil dan ada kalanya juga kita gagal. Lalu dari situ Anda mulai bertekad untuk belajar lebih baik lagi dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Dari model ABC inilah kita jadi tahu bahwa suatu peristiwa bukanlah pengaruh gangguan emosi, melainkan pemikiran irasional lah yang menyebabkan adanya gangguan emosi tersebut. Ellis menyimpulkan bahwa pemikiran yang irasional merupakan sumber dari tekanan psikologis. Ellis mengidentifikasi 3 pemikiran irasional yang paling umum. Yang pertama mengenai tuntutan tentang diri, yang kedua orang lain, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Ketiganya disebut the three basic mass. Pemikiran yang pertama ada saya harus melakukan segalanya dengan sempurna. Yang kedua, orang-orang di sekitar saya harus menghargai dan harus baik kepada saya. Jika tidak, maka mereka tidak baik dan pantas dihukum. Yang ketiga ada, saya harus mendapatkan semua yang saya inginkan. Jika tidak, saya tidak bisa mentoleransinya. Perilaku-perilaku tersebut akan mengarah kepada penderitaan yang sia-sia. Perilaku yang pertama akan mengarah kepada kecemasan, depresi, malu, dan juga rasa bersalah. Yang kedua mengakibatkan kekerasan, yang cenderung melakukan kekerasan. Yang ketiga ada terlalu memanjakan diri dan juga sering menunda-nunda. Sifat-sifat tersebut mengakibatkan munculnya beberapa masalah. Contohnya, kemampuan fleksibilitas kita dalam berpikir sulit untuk mencapai emosi yang sehat atau tingkah laku yang benar. Itulah psikologi kognitif menurut tokoh Albert Adler. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrael Nizam Bakar Martaniadi, NIM saya 06035-2005. Saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi kognitif, yaitu Elizabeth Loftus. Elizabeth F. Loftus, FRSI, adalah seorang psikolog kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat. Loftus terkenal karena karyanya yang luar biasa tentang efek informasi yang salah dan ingatan saksi mata, dan penciptaan dan sifat ingatan palsu, termasuk ingatan yang pulih dari pelecehan seksual masa kecil. Berikut adalah teori dari Elizabeth Loftus. Menurut Dr. Elizabeth Loftus dari Universitas Washington di Seattle, diketahui proses komunikasi tidak sesederhana sebagaimana disebutkan dalam rezim transmisi atau paradigma transmisi. Dalam komunikasi, pengirim dan penerima pesan berusaha memperjuangkan tercapainya kesamaan ide antara komunikator dan komunikan. Nyatanya, persamaan ide itu tidak pernah benar-benar tercapai, sebab hubungan antara ide dan kata-kata itu masih menyertakan ketidakpastian dalam proses komunikasinya. Loftus menyebutkan bahwa jawaban dari pertanyaan yang diajukan segera setelah seseorang menyaksikan suatu kejadian akan sangat mempengaruhi jawaban atas pertanyaan yang diajukan beberapa waktu kemudian. Di sini ia menawarkan the alteration hypothesis tentang ingatan, the malleability of memory. Manusia mewakili sebuah fenomena yang mengejutkan dan menjengkelkan. Artinya, ingatan kita atas suatu kejadian di masa silam tidak sama persis dengan kejadian yang sebenarnya kita alami. Terima kasih dan sekian. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, namanya juga manusia pasti ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.